Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang hakikat literasi digital. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pengertian literasi digital. Pengertian literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, memuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan. Kita akan membahas sedikit tentang sejarah literasi digital. Pada mulanya, literasi sering dipahami sebagai melek aksara atau tidak buta huruf, kemudian menggunakan perluasan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Ada beberapa tujuan dari literasi digital. Yang pertama adalah menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memperkuat nilai kepribadian. Yang kelima, membuat seseorang bisa berpikir. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat. Adapun manfaat literasi digital yang pertama adalah memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat. Yang kedua, membantu pengembalian keputusan dengan cepat. Yang ketiga, belajar dengan cepat dengan referensi yang melimpah. Yang keempat, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang kelima, mempermudah proses komunikasi. Yang keenam, mengenal ciri-ciri situs palsu atau konten palsu. Yang ketujuh, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Yang kedelapan, membuat bisa bekerja optimal. Yang kesembilan, mempertajam nalar dalam menangkap sesuatu. Yang kesepuluh, mengembangkan kemampuan verbal. Yang kesebelas, melatih fokus dan konsentrasi. Yang kedua belas, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata. Yang selanjutnya, melatih dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen penting literasi digital. Elemen penting literasi digital adalah menyangkut kemampuan apa saja yang harus dikuasai dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada social networking. Kehadiran situs jejaring sosial adalah salah satu contoh yang ada dalam social networking atau kehidupan sosial online. Kini tiap individu yang terlibat dalam kehidupan sosial online akan selalu dihadapkan adanya layanan tersebut. Seseorang yang memiliki smartphone dapat dipastikan memiliki banyak akun jejaring sosial, misalnya Facebook, Twitter, LinkedIn, Pet, Instagram, Pinterest, ataupun Google. Yang kedua ada transliterasi yang diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone, dan berbagai layanan online yang tersedia. Selanjutnya ada maintaining privasi. Hal penting dalam literasi digital adalah tentang maintaining privasi atau menjaga privasi dalam dunia online. Memahami dari segala jenis threat crime seperti pencurian online lewat kartu dunia online. Selanjutnya ada managing digital identity. Managing digital identity berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial dan platform lainnya. Yang kelima ada creating content, yaitu creating content atau berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana cara membuat konten di berbagai aplikasi online dan platform, misalnya di Powtoon, Phrasee, Blog, From, dan Wikis. Selanjutnya ada organisasi and sharing content. Organisasi and sharing content adalah mengatur dan berbagai konten informasi agar lebih mudah disebarkan. Misalnya, pada pemanfaatan situs sosial bookmarking memudahkan penyebaran informasi yang bisa diakses oleh banyak pengguna di internet. Yang ketujuh ada reusing atau repurposing content, yaitu bagaimana membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Yang kedelapan adalah
Ada filtering and selecting content, yaitu kemampuan mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, misalnya lewat berbagai mesin pencari di internet. Yang kesembilan adalah self broadcasting, yaitu bertujuan untuk membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi dan konten multimedia, misalnya melalui blog, forum, atau wikis. Hal tersebut adalah bentuk partisipasi dalam masyarakat sosial online.